memang kita menyadari bahwa karya-karya kita cukup banyak ya. Kalau kita mau istilahnya berangkat dari realitas kita di Indonesia, ada begitu banyak karya-karya dan permintaan-permintaan yang harus kita tangani sendiri ya. Lalu ini menjadi semacam alasan seringkali untuk mengatakan ya untuk apa ke sana, kita sendiri masih kekurangan dan sebagainya. Ini terjadi karena kita tidak terbuka juga untuk keperluan-keperluan internasionalitas itu. Ya. Kalau kita mau melihat kondisi provinsi lain, daerah lain, itu lebih membutuhkan, ya, lebih membutuhkan. Romo Andreas Suparman SCY. Ya, bukan Superman ya, Suparman. Suparman. Ya, karena keliru seringkali orang-orang di luar negeri itu disangkanya saya Superman. Ya, Romo Sigit. Romo, kita kembali lagi di We The Onions Podcast. Nah, masih melanjutkan tema-tema Capital Central yang dilaksanakan tahun 2024 ini. Kalau yang seri yang lalu kita sudah banyak ngobrol berkaitan dengan Shin Unum komunitas. Ngobrol atau bercanda? Ngobrol, ada ketawanya. Nah, kali ini kita bersama dengan Romo Suparman akan juga masih membahas salah satu tema dari Capital Central, itu tentang misi. Beberapa hari yang lalu tuh saya melihat di grup Shin Unum itu ada grup WA. Itu ada foto kiriman Romo Joko Susilo yang sedang liburan. Iya. Romo Misionaris kita ya. Ya, Romo Joko Susilo misionaris kita di Uruguay. Kebetulan lagi cuti ya, liburan itu kan. Nah, dari liburan-liburan Romo Joko atau konfrater yang lain ketika bermisi pulang ke Indonesia liburan, mereka para konfrater ini pasti cerita sharing berkaitan dengan misi SCY, khususnya yang dilakukan, yang dialami oleh SCY Provinsi Indonesia. Nah, sebenarnya di dalam konteks kongregasi ya, misi itu seperti apa, Romo, dipahami? Ya, sebelum melanjutkan ke misi ya, supaya kelihatan kita pembicaraan kita tentang misi, saya pakai pakaian dulu ya. Wah, aduh, ini rompi misi kita di Kalimantan. Biar kelihatan ganteng sedikit. Sudah disiapkan dari kapan ini? Bajunya. Wah. Topi ini rompinya rompi Kalimantan. Rompinya Kalimantan. Topinya bagaimana? Kelihatan ganteng nggak? Kalau enggak, ya nanti saya lepas. Ini topinya dari Kalimantan juga, Rom? Oh iya, ini semua dari Kalimantan ya? Ketika saya kunjungan ke Samarinda kemarin, ke perbatasan misi kita, perbatasan Kalimantan dengan Sarawak. Nah, cakep, cocok sekali, cocok. Menghargai misi kita ya di sana. Nah, berkaitan dengan misi itu ya, misi itu sebetulnya memang misi itu adalah hakikat dari panggilan kita sebagai Dehonian. Artinya sebetulnya kita harus merasakan masing-masing kita sebagai Dehonian itu ya sebagai seorang misionaris, karena itu hakikat kita. Dan Pater Deon sendiri juga memberikan penekanan sangat kuat pada misi ini ya, pada perutusan misi ini. Nah, refleksi tentang misi itu menyadarkan pada kita tentang pentingnya internasionalitas dan interkulturalitas. Wah, dong enggak? Belum. Artinya bahwa mau tidak mau, kalau kita mau berbicara tentang misi, kita ingin terlibat di dalam misi, mau tidak mau kita harus
sampai pada suatu kesadaran bahwa kita ini tadi we Dehonian. Kalau dulu temanya adalah we congregation. Nah, itu berarti kita menyadari kita sebagai bagian dari internasionalitas itu. Dan ini harus menjadi kesadaran kita. Demikian juga tentang interkulturalitas, bahwa antar budaya ini menjadi juga perhatian kita dalam misi. Ini kemarin yang juga diangkat di dalam Kapitel Jenderal itu sendiri. Dan internasionalitas, interkulturalitas itu menjadi unsur pembentuk dari identitas kita sebagai Dehonian yang adalah misionaris. Nah, kira-kira begitu. Wah, saya jadi pengen bajunya itu. Oh, boleh nanti sesudah acara ini. Kan tidak bisa dipungkiri juga ya Rom, bahwa meskipun kongregasi kita ini itu adalah juga kongregasi misi begitu. Karena toh juga kekatolikan misalnya di Sumatera bagian selatan gitu kan juga adalah karya misi dari kongregasi konfrater kita. Tapi ternyata untuk bisa siap diutus bermisi itu gampang-gampang susah dan mungkin banyak susahnya. Nah, ada halangan-halangan yang bisa muncul entah dari dalam diri sendiri, entah karena lingkungan atau apa ya. Misalnya provinsi yang agak terlambat menekankan semangat misi kongregasi. Nah, itu yang membuat kemudian anggota Asia atau Dehonian itu seperti tidak siap atau tidak mampu untuk diutus bermisi. Nah, apakah itu juga disadari dalam kapitel atau bahkan sebelum ada kapitel itu sebenarnya kongregasi sudah menyadari bahwa ada tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang membuat anggota itu menjadi tidak mampu atau enggan untuk diutus bermisi. Itu. Ya, situasinya yang kalau kita lihat memang semacam ada pergeseran. Kalau dulu itu kan semangat misi itu luar biasa. Banyak misionaris dari luar negeri sana datang ke tempat kita, ke Indonesia, ke Asia dan sebagainya. Oh, semangat misi yang luar biasa kalau kita lihat bagaimana para misionaris itu ya meninggalkan wilayahnya. Nah, sekarang ini memang terjadi pergeseran bahwa di wilayah-wilayah Eropa, Eropa kemudian Amerika itu anggotanya semakin berkurang. Maka memang kemudian yang diharapkan adalah pergerakan para misionaris dari Asia, Afrika itu ke arah sana, ya, ke arah sana. Karena memang dibutuhkan. Yang menjadi tantangan adalah bahwa satu tadi yang saya ungkapkan berkaitan dengan internasionalitas, ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi penghambat ya. Artinya apa? Kesadaran itu bahwa saya adalah bagian dari kongregasi. Yang ada seringkali adalah saya itu anggota provinsi saja. Saya anggota entitas atau saya regio atau itu saja. Jadi tidak terbuka untuk internasionalitas itu sendiri. Selain juga tentu saja ada ketidakmampuan kita untuk berbahasa atau mempelajari bahasa-bahasa asing misalnya, atau untuk menerima juga budaya-budaya atau hidup dalam budaya-budaya asing. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Ini yang cukup disadari ya, cukup dirasakan di situ. Maka ini salah satu menjadi penghambat, ada individualisme. Jadi pokoknya nyaman untuk diri sendiri ya, tidak terbuka untuk itu. Maka memang ini. Lalu ada juga kelekatan pada kenyamanan atau jabatan-jabatan atau posisi-posisi tertentu di dalam yang sekarang ini ada misalnya. Ya, ini juga bisa menjadi penghambat.
ya, menjadi penghambat untuk bermisi. Ya, lebih pada ya kan sekarang ini saya sudah nyaman dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal saja ya yang berkaitan dengan bagaimana jiwa atau semangat misi itu menjadi berkurang ya. Mungkin juga ada yang takut, waduh nanti saya kalau pergi ke sana nggak bisa makan tahu Sumedang. Nggak makan nasi ya. Makan nasi ya. Nggak gitu ketemu mie. Nggak promosi loh. Iya, tetap ada hambatan-hambatan yang seperti disampaikan Romo tadi. Bahkan juga ada yang 1-2 kali saya pernah mendengar, wah di tempat kita ini juga masih kurang anggota loh. Karyanya itu masih belum banyak terlayani gitu kan. Kenapa kita harus mengirim ke misi misalnya ke luar negeri, ke Uruguay atau ke Argentina, padahal di tempat kita kan anggotanya masih kurang gitu, atau karya kita masih banyak, belum banyak yang tertangani, mengapa harus mengirim ke sana? Nah, bagaimana dengan atau kata-kata itu, kalimat itu? Ya, memang kita menyadari bahwa karya-karya kita cukup banyak ya. Kalau kita mau istilahnya berangkat dari realitas kita di Indonesia, ada begitu banyak karya-karya dan permintaan-permintaan yang harus kita tangani sendiri ya. Lalu ini menjadi semacam alasan seringkali untuk mengatakan ya untuk apa ke sana? Kita sendiri masih kekurangan dan sebagainya. Ini terjadi karena kita tidak terbuka juga untuk keperluan-keperluan internasionalitas itu. Ya, kalau kita mau melihat kondisi provinsi lain, daerah lain, itu lebih membutuhkan, ya, lebih membutuhkan. Dan ini yang seringkali tidak kita lihat. Nah, kalau kita bisa berjumpa dengan mereka, mengetahui macam itu, kita bisa melihat bahwa memang mereka betul-betul membutuhkan untuk itu. Ada begitu banyak juga pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan di sana. Anggota boleh dikatakan sangat sedikit. Kita ini sudah banyak. Kita tidak akan pernah cukup sebetulnya juga untuk melayani itu. Tetapi ya itu harus ada kesadaran kita, keterbukaan kita pada dunia lain. Itu. Saya kira ini yang harus ditumbuhkan. Jadi kalau kita hanya mementingkan kepentingan provinsi sendiri, kepentingan tempat kita sendiri, tidak akan pernah cukup. Ya. Dan sekali lagi yang paling utama ditanamkan kesadaran bahwa kita Dehonian itu seorang misionaris. Nah itu. Selama kalau zaman dulu ya, waktu awal-awal kongregasi itu kan bermisi sendiri atau cuma beberapa orang karena memang terbatas tenaga, itu kan sendiri sesuatu yang biasa. Kalau yang sekarang apakah juga masih ada misalnya misi kita itu yang konfrater Dehonian diutus itu sendiri gitu? Apakah masih seperti itu ataukah tetap dalam komunitas, dalam kebersamaan? Tuh kalau misalnya bermisi sendiri, wah tidak gampang juga itu, pasti orang mau diutus ke Argentina atau ke Uruguay sendiri itu kan, belum kenal orang, bahasa masih gradul ya. Belum lancar itu kan, belum menyesuaikan dengan cuaca, budaya kan pasti tidak mudah gitu. Ya, kalau dulu memang bisa saja perutusan itu sendiri-sendiri, sekarang ini memang ada kesadaran bahwa ya hidup kita itu hidup membiara ya. Hidup membiara tidak berarti bahwa tinggal di biara, tetapi paling tidak hidup berkomunitas. Itu seperti pernah kemarin kita bahas itu sebagai suatu tujuan, maka ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Maka kongregasi kita menekankan supaya hidup berkomunitas itu tetap dijaga. Maka juga minimal ada 2 orang. Itu minimal 2 orang. Supaya apa? Supaya ada hidup berkomunitas, karena itu menjadi juga hakikat hidup kita. Ya.
hakikat hidup kita. Sendirian tuh nggak enak Romo memang. Ya, sendirian tidak enak. Ya. Memang. Itu minimal berdua ya. Ya, berdua kadang-kadang juga tidak enak loh. Nah, misi menjadi identitas kongregasi dalam hal ini SC Dionian. Nah, sebelum menutup ini Romo, sebelum menutup garis merah, benang merah atau kata kunci dari misi yang disampaikan dalam kapital apa ya Romo sebelum kita menutup podcast kesempatan kali ini yang tidak panjang tapi bermutu. Iya, iya, iya. Ya, kesadaran tentang misi tadi, ya, identitas kita sebagai seorang misionaris memang harus mulai ditumbuhkan sejak awal. Ya, jadi saya sangat terkesan dengan formasio kita, dengan pendidikan kita, di mana seringkali di situ mengundang para misionaris kita yang sedang liburan dan sebagainya untuk mengadakan sharing tentang misi itu sendiri. Nah, di situ memang harus ditumbuhkan dari awal, ya, dari awal kesadaran tentang pentingnya misi itu sendiri. Yang tidak kalah penting tentu saja apa yang mendukung untuk misi itu sendiri, yakni bahasa tentu saja, ya, bahasa, lalu kesiapan juga untuk terjun di dalam budaya-budaya yang lain, untuk mengenal budaya yang lain. Ini sebagai sesuatu yang penting yang juga perlu mulai dari awal itu ditanamkan dalam diri para calon-calon kita sendiri itu, sehingga nanti ketika sudah saatnya sikap Ecce venio, wah, yang seringkali digaungkan, ini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku, ini sungguh-sungguh sangat dijiwai oleh semua orang, sehingga memang nanti para provinsial itu tidak sulit untuk meminta para anggotanya untuk mengutus para misionaris ke luar negeri atau kemana saja. Luar biasa ini provinsial kita yang ini sangat mendukung misi. Apalagi belum lama ini kemarin ya ini mengutus Romo Seno berangkat ke Argentina. Nah, ditunggu ini para anggota muda yang lain yang siap untuk diutus kemana saja misi kongregasi, khususnya lewat provinsi Indonesia. Terima kasih banyak Romo Andreas Suparman, dengan pakaiannya, dengan selnya, dengan topinya, kenang-kenangan dari Kalimantan, Samarinda. Kita 2 tahun yang lalu itu hadir di perbatasan Kalimantan Timur dengan Sarawak, ya, di desa Long Apari. Itu perbatasan betul. Mengagumkan para konfrater kita yang berkarya di sana juga. Suatu saat mungkin nanti bisa sharing soal Long Apari. Oh iya, dan ada yang di Timika, Papua, di Pokonau dan sebagainya. Pokoknya banyak konfrater kita yang sungguh-sungguh memiliki semangat misi yang luar biasa. Anggota kita yang ke luar negeri sekarang itu sudah berapa ya? 24-an atau berapa? Cukup banyak. Sudah banyak yang di luar negeri bermisi. Terima kasih Romo Sigit. Terima kasih juga Romo Andreas untuk semuanya. Suparman dalam Videonian Podcast seri kali ini masih tetap melanjutkan hasil atau bekal atau buah-buah dari Kapital Jenderal. Terima kasih sekali lagi Romo Andreas Suparman, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan obrolan kami ini. Sampai jumpa. Terima kasih.